What are you Shalom. hiding? Fear that Shalom you were jemaat too ashamed to ICF. admit. Silakan duduk. Lie that you were too scared Kita to mau memulai confess. ibadah kita. Insecurity that you are too afraid to reveal. We often hide behind masks, pretending that everything is okay. We may even tell lies to ourselves and others in order to avoid facing the truth. Yet, we can't hide from God. He sees us as we truly are, and He loves us as who we are. Jeremiah 23 verse 24. Can anyone hide himself in secret places so that I cannot see him? Says the Lord. Do I not fill heaven and earth? Says the Lord. Do not hide. Turn to God for strength and guidance. Trust in His love for you. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Oke. Saya mau menyapa Tante Jul. Di mana Tante Jul? Oh, selamat datang kembali Tante. Kita senang Tante ada di tengah-tengah kita hari ini. Dan kami mau welcome to Ray. Welcome to FGF. Welcome to Sing. And welcome again to Michelle. Terima kasih. Karena suasana di luar agak-agak dingin gimana gitu ya. Biar hangat. Boleh nggak kita salamin sebelah kiri kanan depan belakang kita. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ayo bangkit berdiri. Salamin minimal 5 orang. Ayo jangan malas. Berikan senyum yang terbaik. Berikan senyum yang terbaik buat saudara terkasihmu. Lihat wajahnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Yang belum kasih salam ke temannya, tolong kasih salam. Sekali lagi. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Udah hangat ya. Udah hangat. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada di tempat ini lagi Tuhan. Kami bawa kerinduan kami. Kami bawa hati kami yang terbuka Tuhan. Untuk berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Sang Raja kami. Ubahkan kami Tuhan, koreksi kami, tegur kami. Sehingga kami boleh beroleh sesuatu saat kami pulang nanti. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan, dan akhir dari ibadah kami. Beracaralah di tengah-tengah kami. Kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut acara ibadah kami, Sunday service kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat penebus kehidupan kami. Sama-sama katakan amin. Yuk tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan kita saudara. Dia yang terhebat di hidup kita. Haleluya. Sama-sama. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Engkau yang layak. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Engkau di hidup kami. Ajaib Kau
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Sumber kekuatan kami. sumber yes, yes, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau yang termulia di hidup kami. Engkau yang teragung Tuhan. Engkau ajaib. Karyamu di dalam kehidupan kami sungguh nyata. Ajaib selalu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. This month we will learn about what are you hiding. We will learn more about honesty. And we will learn about the truths that set you free. And here are the highlighted news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. When you feel tired and restless, and you can't even won't stop worrying. Hey, remember what the Bible says to you. Don't worry about anything, just pray about everything. So, we invite you all to join prayer meeting this Friday at 7 p.m. 61 Hopper Street. Let's pray until something happens. See you there! Hi everyone! We all know that the strongest and coolest man still needs friends, supports, and prayers too. And so, Men's Care is here for you. Alone we can do so little, but together we can do so much. So come and join Men's Care. Please contact Jack for more information.
Let our kids grow in the right environment. Equip them with righteousness. And of course, they will bloom beautifully. And be fruitful. So, to all kiddos, let's join Kids Care on Saturday 3:30 to 5:30 p.m. for Jordan class only. More information, please contact Silky. Anak itu gereja terus ngomongnya setiap hari. Kesel aku. Anaknya sih baik, rajin, bertanggung jawab, kerjaan sih beres. Tapi gak tahan aku. Gereja terus alasannya, sok suci. Emang kira dia malaikat apa? Udah ngarep tahu isi loh. Mana ada waktu aku jemput langsung ke sini. Enak ya? Enak. Udah sambal-sambal. Ini sejam makan enak juga. Guys, gak boleh makan ya. Boleh orang nggak makan. Halo semuanya. Halo Monica. Iya Bu. Gimana proyeknya? Yang buat Pak Jimmy? Udah Bu. Bu Silky? Beres. Oh, oke. Tapi hari ini aku ada meeting penting. Gak mau tahu, kamu harus stay sampai malam ini. Soalnya aku ada meeting. Bisa Bu, hari ini Bu, bener deh Bu. Saya udah berjadwal di gereja. Soalnya memang acaranya tiap minggu sih Bu. Kan kemarin udah saya bilang dari kemarin. Prioritasmu yang mana? Saya kerjain di rumah ya Bu ya setelah saya pulang dari gereja. Aduh, ini udah keberapa kalinya ya? Jujur aku udah gak tahu lagi. Cuma ya udahlah, terserah kamu lah. Harus malam ini harus Saya sampai. janji pasti diselesaikan Bu ya. Nanti malam saya kirim ke Ibu ini. Oh, ya udah. Ya udah lanjutin makan ya semuanya. Bye. Ditunggu ya nanti Monica ya. Halo. Halo Mon, Ya Bu. gimana? Udah beres? Udah nih Bu, aku baru aja kirim ke Ibu ya. Oh ya udah, thank you Mon. Ya sama-sama Bu. Ngomong-ngomong, tadi kamu ada acara apa sih di gereja? Oh, Bible study biasa Bu. Oh, jadi kamu belajar kitab. Iya. Ngapain? Ya aku percaya itu firman Tuhan. Emang kitab itu udah aja sejak kapan sih? Kayaknya sejak beribu-ribu tahun yang lalu ya. Apa sejak dunia diciptakan ya Bu? Oh, berarti sebelum dinosaurus bahkan ya? Nah kalau gitu, siapa yang ngumpulin kitab-kitab itu jadi satu? Siapa juga yang nentuin kitab apa aja yang dimasukin ke dalam Alkitab itu? Kok bisa sih? Oh, oke. Tolong tanyain juga sekalian ya. Emang Tuhan itu apa? Kalau itu saya tahu. Ada Bu. Kamu punya bukti apa? Emang apa buktinya? Mon, kenapa sih kamu percaya sama Tuhan? Tuhan udah baik banget sih sama aku. Tuhan baik? Iya. Baik gimana maksudnya? Ya, aku dapat pekerjaan ini, terus aku punya keluarga, kesehatan, banyak deh. Bukannya itu bias ya? Gimana dengan anak-anak yatim piatu? Orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang kelaparan di pinggir jalan, orang yang kena musibah, orang yang korban perang, orang yang nembak cewek ditolak, bikin kue bantet, mancing gak pernah dapat, terus yang main kartu kalah terus. Kalau emang Tuhan itu baik ya, terus kenapa dunia ini dibiarin seperti ini? Apa emang dia nggak bisa? Bisa sih. Atau Tuhan itu maha kuasa, tapi dia nggak mau aja? Nggak begitu juga sih. Mon. Ini gimana sih? Iya, jadi ini temboknya nanti dihancurin aja. Jadi lebih Tunggu, yang mana? Yang ini, yang merah. Tembok yang ini. Iya. Oh, Oke. kalau ini
nggak apa-apa tuh dihancurin. Dia oke. Nggak apa-apa. Ya emang klien. Oh, oke. Ya udah kalau gitu. Terus yang ini gimana? Tirsa, tadi Ya. aku dengar kalian berdua ngobrol soal Tuhan. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha baik. Kamu udah tahu jawabannya belum? Belum. Belum ya? Aku tahu nih ada retret yang bisa ngasih jawabanmu. Masa sih? Iya dong. Nanti ya aku kasih tahu ya. Kita ajak Bu Grace juga yuk. Boleh juga tuh. Waduh, ada apa ini kalian semua kesini? Mau resign ya? Oh enggak Bu, kami kesini mau ngajak Ibu buat ikut retret IFGF. Apa tuh? Oh kayak bisa dibilang kayak camp sih. Jadi di situ nanti kita belajar tentang kekristenan dan juga tentang Tuhan. Siapa aja ini? Kalian semua ikut atau gimana? Kok datang-datang semua kesini? Iya, saya ikut. Saya juga. Jangan lupa cepat daftarkan diri Anda melalui barcode yang ada di layar. See you all there. Be ready. Thank you and have a blessed week for you all. Shalom IFGF Wellington. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita mau berterima kasih juga dong buat aktor-aktor kita di video barusan. Bukan, ya. Dan juga buat special thanks buat Nico yang sudah mengedit videonya semua. Nico boleh berdiri. Itu Nico ya teman-teman. Just a reminder for everyone, untuk registration retreatnya kita hanya sampai minggu depan. Itu registration terakhir. Jadi setelah hari Minggu ke depan kita nggak terima registration lagi. Untuk sekarang sudah sekitar 40-an yang daftar. Jadi tepuk tangan dong. Limited seat guys. As soon as possible register yourself. Thank you. Thank you Tony. Shalom IFGF Wellington yang diberkati tadi, angkat tangannya. Yang mau memberikan persembahan, kotak persembahan di sebelah kiri tangan saya atau bisa transfer melalui rekening gereja. Mari kita doa untuk persembahan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang indah. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan pada kami. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalingit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan orang dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. You can have a seat. Kita mengingat lagi bagaimana kita ditebus oleh Tuhan kita. Siapa yang percaya kita adalah makhluk tebusan Tuhan? Anak-anak yang ditebusnya. Amin. Amin. Tapi masih ingatkah kita bagaimana Tuhan itu berkorban untuk kita? Dia yang termulia turun ke dunia untuk menjadi yang terhina. Itu untuk aku dan untuk engkau. Dari perjalanan sebenarnya dia menyerahkan hidupnya ke tentara Romawi. Dia tidak ditangkap, saudara, tapi menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Semenjak itu, di dalam perjalanannya ke Via Dolorosa,
Dia dicambuk, dia dihina, dia dicemooh, bahkan ditelanjangin. Itu semua dia lakukan untuk kita. Kenapa dia mau melakukan itu untuk kita? Hanya ada satu alasannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk dia serahkan kepada kita semua. Wow banget gak sih? Kita berharga di matanya. Jangan pernah terpikir di dalam pikiran kita, Tuhan tidak mengingat kita, Tuhan tidak menjawab doa kita. Nyawanya dia serahkan untuk kita. Kalau di zaman perjanjian lama, ada satu imam yang akan masuk ke ruang Maha Kudus untuk menebus dosa orang Israel. Tapi di perjanjian baru, ada Tuhan Yesus yang membawa nama-nama kita di hadapan Bapanya. Untuk kita layak, untuk kita dilayakkan oleh Dia, untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau meminta ampun atas dosa kesalahan kita yang telah kita lakukan seminggu ini, sebulan ini, yang sengaja maupun tidak disengaja oleh kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami mau masuk perjamuan kudus ini. Terlebih dahulu kami mau meminta ampun atas semua kesalahan kami, atas semua dosa-dosa yang kami lakukan. Sehingga boleh Tuhan, kami mau bawa hati yang tulus di hadapan-Mu. Hati yang benar-benar tahu, sungguh ada kasih yang begitu besar untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa darah itu, tanpa tusukan lembing yang ada di lambung-Mu, kami tidak tahu kami akan berada di mana saat ini. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious of your blood, Lord. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood
nyanyikan dari awal. What can wash away my sin? Nothing but your blood, Jesus. Nothing but your blood. Oh, thank you, Jesus. Thank you. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I Jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. nothing but the blood of Nyanyikan lagi. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Sekali lagi saudaraku, sekali lagi. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of Engkau yang percaya darahnya berkuasa atasmu, katakan yes. power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, Yes. power Haleluya. in the precious blood. Dengan iman katakan there is power. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, So much power in your blood. So much power in your blood. Sekali lagi. Deklarasikan, deklarasikan. there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of Saya rindu jemaat katakan. There is power, power Dengan percaya saudaraku, dengan percaya. in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood. Sekali lagi katakan, sekali lagi katakan. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood. Kami percaya ada kuasa dalam darahmu. Power, wonder working power in the
kehidupan kami Tuhan. Sungguh nyata kuasa-Nya di dalam kami, dalam hidup kami. Sungguh iblis tidak berkuasa lagi mendikte kami, karena ada Tuhan pemenang dalam hidup kami. Ada darah Tuhan, ada DNA Tuhan di dalam tubuh kami. Iblis tidak berkuasa. Iblis tidak berkuasa, dan kata amin untuk itu saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam darah itu, di dalam darah itu ada kasih, ada cinta yang begitu besar. Ada kasih yang tanpa syarat untuk kau dan aku. Di dalam darah yang suci itu ada kuasa. Ada kuasa menyembuhkan. Ada kuasa menyembuhkan. Dia berkuasa saudaraku, dia berkuasa. Thank you Jesus. Thank you Jesus for your blood. Thank you Jesus for your blood. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan.
Ya Tuhan, biarlah kami bisa mengerti ya Bapa, mengoreksi diri kami sendiri ya Tuhan atas kesalahan yang kami lakukan pada bulan ini ya Bapa. Kami mau koreksi hidup kami ya Tuhan. Kami mengakui dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mengakui dosa kami dan kami tidak mau melakukan dosa itu lagi ya Tuhan. Kami mau menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Layakkan kami terus bisa masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dari hari lepas hari. Sambil roti dan anggur dibagikan, mari kita dalam sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, Kau layakkan kami ya Bapa. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu aja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saya mengundang setiap dari kita yang percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, mengambil roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Setiap kali kamu makan roti dan air ini, anggur ini, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kedua kali. Itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, terus bisa terus menjadi saksi kematian Tuhan sampai Dia datang kedua kali. Apakah kita semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Sudah semuanya mendapatkan roti dan anggur? Setelah Anda menerima roti dan anggur, saya berikan waktu sejenak untuk menguji diri kita sendiri. Minta ampun akan dosa-dosa Anda dan saya. Dan ampuni juga kesalahan-kesalahan orang lain. Ucaplah syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sehingga kita semua selamat dan tidak binasa. Ingat dan akuilah bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga untuk penyelamatan kita semua. Kita berdoa dalam diri kita masing-masing. Uji diri kita sendiri, apakah akui dosa kita. Penebusan dosa bisa terjadi kalau kita mengakui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Telanjangi diri kita.
Jangan ada dosa-dosa yang ditutupi. Kita mengakui bahwa apapun dosa yang kita lakukan itu kita mau serahkan semua buat Tuhan. Kita mengakui dan kita berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Jadi darah perjamuan kudus yang kita minum pada sore hari ini, itu bisa menjadi makna yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Makanlah. Angkat cawan ini dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberitakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Hamba berdoa musim boleh berganti. Penyertaan dan janji Tuhan selalu iya dan dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah perjanjian Allah dengan kami anak-anak yang percaya kepadanya. Minumlah darah Yesus. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. Hanya karena kuasa darah Yesus, saudara dan saya bisa memasuki tahtanya yang luar biasa. Kita menikmati kemuliaan Tuhan. Kita bisa menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, ampuni segala dosa kami ya Bapa. Kami mau hidup baru. Kami mau keluar dari gedung ini dengan ucapan yang baru ya Tuhan. Kami menjadi manusia yang baru yang siap untuk memuji dan memuliakan Nama. Besar anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau telah selamatkan hidup kami. Kami siap ya Tuhan untuk tetap setia. Kami mau tetap setia sampai kedatangan Kau kedua kali ya Tuhan. Berikanlah kekuatan itu buat kami ya Bapa. Darah-Mu oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu yes, mengalir ya Tuhan. Mengalir luar biasa buat gereja kami ya Bapak. Mengalir luar biasa buat pribadi-pribadi kami yang mengaku dosa benar ini ya Tuhan. Kami mau lepas ya Bapak. Gak ada dosa, gak ada kutuk dalam hidup kami. Kami adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Yes, kami mau keluar dari gedung ini menjadi ciptaan baru ya Tuhan. Manusia baru yang siap untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya oleh karena kuasa darah-Mu ya Bapa, kami bisa melihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Yes. Janji Tuhan bisa dinyatakan ya Tuhan melalui pertobatan yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini bukan pertobatan yang biasa ya Tuhan. Ini pertobatan kami yang terakhir ya Tuhan. Kami gak mau bersembunyi dari dosa kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semua dosa kami ke dalam kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan mau mendengar firman Tuhan sore ini, katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang begitu luar biasa. Tim media apa sudah siap? Oke, thank you. Shalom semuanya sekali lagi. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita nggak berasa kita masuk bulan Maret. Pada sore hari ini, pada minggu pertama. Ada yang masih ingat tema bulan Februari? Bulan lalu berbicara tentang apa? Ya, generosity, thank you. Kita bicara pada bulan ini bicara tentang what are you hiding? Apa yang kita sembunyikan dari hadapan Tuhan? Apa yang kita coba sembunyikan dari hadapan Tuhan? Banyak sekali ternyata. Banyak sekali hal-hal yang kita coba kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul ini, di tema pada IFGF pada bulan hari ini, bicara tentang Ananias. Kita ingat ya, cerita Ananias di Alkitab, yang dia menjual tanahnya
dengan harga sekian, tapi ketika Rasul bertanya berapa persembahan yang mau kasih buat Tuhan, dia potong tuh. Dia potong bagian yang seharusnya diberikan buat Tuhan. Dan pada saat itu juga dia meninggal. Karena dia berusaha menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya, yang haknya Tuhan tapi disembunyikan. Lalu ditanya lagi buat istrinya nih, berapa kalian menjual tanah yang kalian jual? Dan istrinya itu ternyata sepakat dengan suaminya, menyebut nominal sekian. Dan nominal itu bukan nominal yang asli. Nominalnya sudah dikurangkan dengan mereka mencoba mengambil keuntungan. Itu penting sekali buat saudara dan saya, kita mau belajar. Jangan ada yang disembunyikan di hadapan kita dengan Tuhan. Bukan hanya bicara dengan materi. Banyak sekali hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Yang paling besar adalah dosa. Kadang-kadang kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sudah selalu bergumul dengan dosa menjadi suatu kebiasaan. Jadi kadang-kadang dosa yang kita lakukan itu dosa yang biasa-biasa aja. Padahal dosa yang dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan, itu dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Ibaratnya begini, ini contoh saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi. Dulu waktu SMA, pikirnya gini aja, udahlah gak apa-apa buat berbuat dosa aja. Nanti akhir bulan juga ada perjamuan kudus, ntar dosanya juga hilang. Selesai perjamuan kudus, udah dosanya hilang. Jadi 1 bulan tuh dosa udah dihapus ibaratnya. Di minggu pertamanya lagi berbuat dosa lagi yang sama. Dan punya pikiran mindset, gak apa-apa lah buat dosa itu lagi, ntar juga akhir bulan saya bertobat lagi. Itu kekejian loh buat Tuhan, kalau dosa yang dilakukan sama berulang lagi. Dan minta maaf lagi tiap bulan. Itu Tuhan gak suka. Tema sharing saya pada sore hari ini berbicara tentang hide and seek. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang sudah dewasa, belajar untuk jangan menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang karena dengan pengalaman kita, dengan kedewasaan kita pikir, dosa ini kita umpetin aja, Tuhan gak tahu, Tuhan lagi yang lihat, Tuhan lagi sibuk ke orang yang lain, yang lebih berdosa daripada saya. Mungkin pikirannya gitu, padahal enggak, mata Tuhan ada di mana-mana. Dan mata Tuhan sangat peka sekali dengan namanya dosa. Hide and seek mungkin ini permainan yang pertama kalau kita punya anak, umur 1 tahun 2 tahun tuh mereka paling senang main hide and seek ya. Atau kadang-kadang sumur anak saya yang besar aja 10 tahun, si Noah masih suka main hide and seek sama saya. Dan saya udah tahu nih, saya udah sering main sama dia, saya udah tahu spot-spot dia mana yang sering dia ngumpet di rumah. Jadi dia gak bakal menang lawan saya. Saya selalu dapat spot-spot baru, tapi Noah ini udah tahu spot-spotnya lama, terus saya dipikir saya gak tahu gitu. Jadi favorit dia itu spotnya adalah di tempat tidur dia, tiduran, tutupin pakai selimut. Hide and seek spotnya dia tuh favorit. Dia pikir saya nggak tahu gitu, walaupun udah diulang-ulang ketahuan. Dia pikir saya nggak tahu gitu, padahal itu ya ampun, cari ke spot yang baru gitu biar ada challenging gitu nih permainan. Tapi enggak, dia tetap aja dipakai spot yang lama. Suka saya bilang, ready or not Noah, I'm coming. After I counting 20, ready or not, I'm coming. Dia udah mulai rusak-rusuk gitu di bawah kasur gitu kan, ketahuan jadi kan. Ini dia nih, ngumpetnya di sini lagi. Saya buka, pikabu, ketahuan gitu kan. Dia langsung ketawa gitu, cekikikan gitu. Gantian berarti dia yang jaga, saya ngumpet. Saya coba pakai spotnya dia gitu. Jadi bantal saya atur, kebetulan saya ada bantal guling 2. Jadi bantal guling saya atur kayak badan saya gitu. Saya tutupin pakai selimut. Saya ngumpet di kamar juga, saya keluarin suara gitu. Noah, I'm ready. Udah dia nyari gitu, oh tahu nih suara berarti dia di kamar. Dan dia lihat di tempat tidur dia tuh ada kayak guling tinggi, dipikir itu saya gitu kan. Dan saya pintar, saya ngumpet di belakang pintu. Jadi pas dia masuk, dia coba gituin saya, ternyata guling, baru saya kagetin dia. Wah, sampai dia teriak gitu. Itu kayaknya menangnya luar biasa, saya berasa menang banget itu. Walaupun main hide-and-seek, berasa menang tuh kayaknya enak banget gitu. Tapi Noah kadang-kadang sengaja gitu, dengan spot yang lama, dia berasa biar saya tahu gitu. Saya belum datang, di selimutan dia udah buka gitu, pengen
biar ketahuan, ketangkep gitu kan. Itu main hide and seek, tapi kita juga ada main hide and seek sama Tuhan. Kadang-kadang anak Tuhan ini berusaha untuk mengumpatkan dosa-dosa yang dia lakukan, dia pikir Tuhan nggak tahu. Permainan hide and seek ini pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa, percaya apa enggak? Di kitab Kejadian ini pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita sama-sama buka, kita baca di depan. Saya Kejadian 3 ayat 8 sampai 10, bantu saya baca yang genap. Jemaat bisa bantu saya baca yang ganjil. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9, bersama-sama 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku tersembunyi. Kenapa? Ceritanya kita tahu dari Kejadian, kenapa dia bisa telanjang dan mengetahui bahwa dia itu bisa telanjang. Padahal sebelumnya mereka nggak tahu apa, setelah mereka makan buah terlarang, mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka tahu yang namanya tidak berdosa dan berdosa, mereka jadi tahu. Tuhan mencari hal seperti ini. Penting sekali buat saudara dan saya untuk bisa melihat bahwa apapun yang kita sembunyikan dari Tuhan, dosa sekecil apapun yang kita pikir dosa ini biasa aja, Tuhan tahu dan Tuhan gak suka dengan dosa itu. Dosa itu adalah kekejian yang luar biasa buat Tuhan. Tuhan suka yang namanya pertobatan, Tuhan suka yang namanya pengakuan dosa. Tuhan juga suka kalau kita sudah mengaku dosa dan kita tidak mengulangi dosa yang sama. Dan sama lagi dan jatuh dalam dosa yang sama lagi. Ini Adam dan Hawa ceritanya kurang lebih seperti ini. Ini saya kasih ilustrasi ini karena kemungkinan di sini banyak anak-anak juga, jadi saya kasih ilustrasi kenapa Adam dan Hawa ini ketahuan pertama kali main hide and seek dengan Tuhan. Ada beberapa poin yang saya mau sharing pada sore hari ini berbicara tentang you can hide from God. Kita nggak bisa ngumpet apapun yang kita lakukan, kita bisa ngumpet dari Tuhan. Tuhan bisa melihat kebaikan kita, Tuhan juga bisa melihat ketidakbaikan kita ataupun keburukan kita. Di Mazmur 27 ayat 9, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah penolongku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Ini Mazmur Daud berkata bahwa dia sangat tergantung dengan Tuhan, dia gak bisa ngumpetin. Mazmur Daud Mazmur yang begitu luar biasa buat Tuhan, tapi ketika dia merasa dia melakukan dosa, dia gak mau dia ngumpet dari Tuhan, dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, bersedih hati sepanjang hari, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Di sini Mas Perjalanan berbicara bahwa dia gak bisa hidup, dia tidak bisa melakukan peperangan dengan kemenangan tanpa adanya Tuhan dalam hidupnya. Hanya ada kekosongan dalam hidupnya kalau dia tidak memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya. Itu sama dengan saudara dan saya. Percuma kita datang ataupun kita melakukan bergereja ataupun melakukan komunitas, tapi tidak ada Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Gedung ini tidak menjadi berarti walaupun ini penuh tapi nggak ada Tuhan Yesus. Kalau misalkan nggak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Baik gedung ini sedikit tapi ada Tuhan Yesus di tengahnya. Ada God in the center of our life. Itu penting sekali. Penting sekali kita mau merasakan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita bekerja sama dengan Tuhan. Penting sekali dalam bagaimana kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita menyerahkan ataupun bersepakat keputusan kita ambil adalah keputusan kita dengan Tuhan. Bukan hanya keputusan kita sendiri ataupun keputusan suami dan istri.
kesepakatan suami dan istri ditambah dengan kesepakatan Tuhan, itu mendapatkan mujizat yang luar biasa. Saudara, sekali lagi, satu kesepakatan antara suami dan istri ditambah dengan kesepakatan Tuhan, Anda akan mendapatkan mujizat yang luar biasa. Kadang-kadang karena dosa-dosa itulah yang memutus hubungan kita dari kasih Allah. Karena Yesus mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat ini ketika kayu salib baru sekali Tuhan merasa dia ditinggalkan oleh Allah Bapa sebelum dia meninggal. Tim media bisa bantu saya buka di Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34 please. Ini dibilang pada saat itu, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini baru pertama kalinya Yesus merasa dirinya ditinggalkan Allah Bapa. Kalau kita baca dari perikop sebelumnya, dari jam 12 itu kegelapan menutupi Bukit Golgota. 3 jam kegelapan berada di naungan Bukit Golgota pada saat itu. Nggak ada cahaya Allah Bapa, nggak ada kemuliaan yang bersinar pada saat itu di daerah itu. Yesus merasakan kegelapan yang luar biasa. Bukan hanya kegelapan secara fisik, secara nyata, tapi dia merasa kegelapan bahwa apa yang dilakukan pengorbanannya dia itu Allah Bapa nggak bersama dia saat itu. Tapi ketika jam 3 sore dia berkata seperti ini, barulah dia berusaha meninggal saat itu. Intinya adalah jangan sampai kegelapan yang kita rasakan dalam kehidupan saudara dan saya menjauhkan kasih Bapa, kasih Allah Bapa dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kita hanya jatuh dalam kegelapan-kegelapan dosa. Jangan kita jatuh dalam kenikmatan-kenikmatan dosa yang menjanjikan kegelapan dalam hidup saudara dan saya. Kegelapan, kalau kita hidup dalam kegelapan gak ada kasih Bapa yang bersinar dalam kehidupan saudara dan saya. Penting sekali bagaimana kita mau berada dalam terang dan kasih Bapa dalam kehidupan saudara dan saya. Penting sekali bagaimana setiap hari kita harus ada Bapa dalam tingkah laku kehidupan saudara dan saya. Tanpa kasih Bapa, hidup kita kayaknya biasa-biasa aja. Dalam kita jalani seperti rutinitas saja, pagi, bangun, kerja, pulang, makan, tidur. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita menikmati hidup dalam kasih Bapa, setiap hari kita bangun punya satu motivasi baru, punya semangat baru. Hari ini akan menjadi hari yang lebih baik. Hari ini akan hari yang bisa memberkati orang lain dan lain sebagainya. Yesus anak Allah disingkirkan dari Bapaknya pertama kali dalam keberadaannya dan dia tidak dapat memandang dosa. Dia adalah Allah yang suci dan kudus dan dosa harus ditangani agar dia tidak dapat datang ke hadirannya. Ingat, tubuh yang penuh dosa gak bisa masuk dalam kehadiran Tuhan. Hanya karena dalam kemuliaan Tuhan tuh gak ada dosa dalam kemuliaan Tuhan. Tapi ketika Bapa memilih saudara dan saya, jangan kita pikir kita ini datang untuk memilih Bapa. No, tapi Bapa yang memilih saudara dan saya untuk bisa berada di sini. Ada 1001 alasan untuk kita gak berada di sini gereja sore hari ini. Cuaca di luar dingin, hujan, enakan di tempat tidur gitu kan.
atau makan di restoran di luar dengan keluarga atau dengan teman-teman, ada 101 alasan supaya saudara dan saya nggak ada di sini. Tapi Allah yang menuntun saudara dan saya untuk bisa berada di sini. Untuk bisa menikmati kasih Tuhan. Untuk menikmati darah Yesus dalam perjamuan kudus. Jangan perjamuan kudus yang kita laluin tiap bulan itu seperti hal-hal biasa aja. Tapi perjamuan kudus itu kita nikmati dan kita hargai bahwa kematian Yesus di kayu salib itu besar. Hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita tidak bisa membandingkan dosa-dosa kita dengan dosa-dosa orang lain. Nggak bisa, saya dosa saya cuma kecil. Teman saya dosanya lebih besar. Nggak bisa. Nggak ada dosa kecil dan dosa besar di hadapan Tuhan. Semua dosa adalah sama di hadapan Tuhan. Penting sekali makanya kita melakukan pertobatan. Penting sekali makanya kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Bapa. Supaya hidup kita selalu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita selalu dipenuhi dengan kasih Yesus. Orang yang tidak punya kasih dalam hatinya, itu keinginannya selalu untuk berbuat dosa. Tapi orang yang memiliki kasih Bapa dalam hatinya, hidupnya tuh selalu mau memberi. Hidupnya selalu mau memberikan kasih buat orang lain. Penting sekali buat saudara dan saya untuk bisa memiliki hati seorang hamba yang mau terus melayani orang lain. Hati seorang yang mau ditegur oleh Tuhan. Hati seorang yang mau mengakui dosanya. Hati seorang yang mengakui dosanya dan tidak melakukan dosanya lagi. Itu penting sekali. Di sini Mazmur Daud juga berkata, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Selah. Di sini Mazmur Daud mengerti dan menghargai bahwa berbagai orang yang dosanya diampuni. Semua orang lahir ke dunia, sampai sekarang gak ada yang lahir ke dunia yang gak punya dosa. Semua orang punya dosa. Tapi ketika dosa kita diampuni, itu luar biasa. Kita bisa merasakan loh. Bisa merasakan kalau dosa kita tuh udah benar-benar diampuni oleh Tuhan. Kayaknya plong aja gitu pikiran, kayaknya udah gak kepikiran lagi untuk berbuat dosa seperti itu lagi. Kita kayaknya pikirannya itu benar-benar terima kasih Tuhan, bersyukur. Salah satu orang yang bertobat dan mengakui dosanya adalah bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Gak cuma dengan berkat, bersyukur karena Tuhan baik kehidupan saudara dan saya. Poin yang kedua adalah seek and be found. Di sini di ayatnya berkata, dosaku kuberitahu kepadamu dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melanda. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengiringi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Penting sekali bagaimana kita mau mengakui dosa kita. Seorang sekali gak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Kecuali satu hal di Alkitab berkata, menghujat Roh Kudus. Apapun dosa yang kita lakukan berat ataupun tidak, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan pasti mau belajar mengampuni buat saudara dan saya karena Tuhan itu adalah kasih. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang dosa itu yang membuat kita menjaga jarak akan kasih Tuhan. Jangan sampai karena dosa kita menjaga jarak dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan itu kasih. Tuhan tuh mau mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan tuh sifatnya tuh satu hal. Dia mau mengasihi. Dia tuh mau memberi berkat. Dia mau mengampuni. Dia mau menjaga anak-anaknya. Sama seperti bapak yang sayang sama anaknya. Pasti seorang bapak tuh benar-benar sayang sama anaknya. Waktu kita baca di Lukas 15 mungkin tentang perumpamaan tentang anak yang hilang.
Si bungsu nih bapaknya belum meninggal, tapi di Alkitab mungkin di Sunday School kita bicara ya. Bapaknya belum meninggal tapi dia sudah minta hak warisan sama papanya. Lalu uangnya dapat, dia keluar kota, dia foya-foya. Benar ya? Dia foya-foya keluar kota sampai suatu saat dia habis, nggak ada duit lagi. Dia di kandang babi, dia makan kandangan babi. Dia baru berpikir, ya ampun, saya sudah berdosa kepada Bapa dan kepada Allah. Dia mengakui dosanya sehingga dia punya keberanian untuk balik ke rumah bapaknya. Itulah penting sekali bagaimana kita mengakui dosa saudara dan saya di hadapan Tuhan, sehingga kita mau kembali ke rumah Bapa. Kalau kita mau kembali ke rumah Bapa, Bapa dengan setengah hati, dengan tangan terbuka menerima saudara dan saya. Dengan tangan terbuka, segala dosa yang kita lakukan, Bapa dengan tangan terbuka membuka hatinya buat saudara dan saya. Sama seperti perempuan anak yang hilang ini, dia memberanikan diri untuk pulang ke rumah Bapa. Dari jauh nih bapaknya udah melihat anaknya datang. Dari jauh udah dilihat anaknya datang. Lalu disiapkan tuh kalau nggak salah cincin, pakaian baru, dan sepatu buat anaknya pakai. Cincin ini menandakan bahwa covenant, perjanjian kita sama Tuhan. Semua yang menikah kurang lebih pasti ada cincin di tangan jarinya. Ini perjanjian. Dikasihlah sama bapaknya itu cincin sama anaknya. Ini perjanjian bahwa kita selalu terikat. Terikat antara bapa dan anak. Satu lagi dikasih pakaian baru. Pakaian baru berbicara tentang bahwa kehidupan kita yang baru. Nggak mungkin kita, ini anak dari kandang babi, ada baju baru, nggak mungkin baju baru langsung dipakai langsung begitu di atas baju yang lama. Pasti baju yang lama dibuka dulu, dibuang, celana yang lama dibuang, baru baju baru yang dipakai. Benar ya? Ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Kalau kita sudah mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, baju lama, celana lama ini kita buang. Kita nggak perlu lagi nih. Ini makanan punya babi nih. Kita punya baju baru dari Tuhan. Kita punya pakaian yang baru dari Tuhan. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Dikasih satu lagi sepatu. Jadi cincin, baju dan sepatu. Sepatu bicara apa? Sepatu bicara setiap langkah yang kita jalani saat ini adalah langkah bersama Tuhan. Mungkin kita sedang lihat kiwi di sini pada nyeker ya. Kadang-kadang jalan ke mall juga nggak pakai sepatu. Biasa aja kita sih di sini. Tapi di sini sepatu dalam artian langkah kita tuh udah diatur sama Tuhan. Langkah kita tuh udah diatur sama Bapa. Bersyukur kalau kita melakukan pertobatan dengan Tuhan, kita ada perjanjian, kita ada pakaian baru dan langkah kita diatur oleh Tuhan. Asal kita mau melakukan pertobatan itu sepenuh hati dengan Tuhan. Mengakui semua kesalahan. Jangan kesalahan yang A, B, C, D aja. Jangan sampai, yang D ini gak perlu lah. Tuhan gak perlu tahu kesalahan ini. Semua, jelasin semua kesalahan sama Tuhan. Masuk saat teduh, akui semua kesalahan buat Tuhan. Tuhan senang loh. Tuhan senang sekali buat anak-anaknya mau berterus terang sama Bapaknya. Tuhan rindu komunikasi saudara dan saya bertemu dengan Bapa. Dan Tuhan sangat sayang buat anak-anaknya yang mau berterus terang. Katakan semuanya, details apapun, katakan buat Tuhan. Tuhan dengan tangan terbuka dan akan melindungi saudara dan saya. Mazmur Daud juga menjelaskan apa yang terjadi setelah ia mengakui dosa-dosanya. Soalnya tidak bermain peta umpet lagi. Sebagai anak Tuhan kita tidak mainkan peta umpet lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus dia memainkan permainan yang sama sekali berbeda yang disebut dengan kita ditemukan dan kita diselamatkan. We are found by Jesus and we are saved by the blood of Jesus. Kita ditemukan oleh Tuhan dan kita diselamatkan. Itu permainan anak-anak Tuhan. Tuhan mau menemukan anak-anaknya yang hilang dengan mengakui dosanya. Tuhan, ini saya mau bertobat. Saya gak mau melakukan dosa lagi ya Bapak. Tuhan sangat sayang. Kalau Tuhan sudah menemukan saudara dan saya percaya Tuhan juga rindu untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Matius 15 ayat 16, bisa tolong tim media bantu di belakang. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Bukan kita yang memilih mau dekat sama Bapa, tapi Bapa yang memilih untuk dekat dengan Dia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau Tuhan sudah pilih saudara, Tuhan sudah menemukan saudara dan saya, kita akan diselamatkan oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus. Tapi bagaimana jika seorang Kristen yang sudah mengalami pertobatan dan dia jatuh dalam dosa lagi? Itu kadang-kadang pertanyaan yang terjadi buat anak-anak Tuhan. Tuhan, saya sudah bertobat, tapi saya jatuh lagi dalam dosa. Hati-hati bisikan-bisikan iblis yang berkata, udah lu tetap aja dalam dosa. Lu gak bakal bisa bertobat lagi, lu gak bakal bisa disembuhkan lagi dan lain sebagainya. Hati-hati bisikan si iblis yang berusaha membuat Anda terjatuh terus ke dalam. Tapi Tuhan rindu buat kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita tidak mau melakukan dosa itu lagi. Rasul Yohanes di sini menulis kata-kata ini kepada orang Kristen. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Siapa yang mau rindu disucikan hidupnya dalam Tuhan? Oh, enggak semuanya ya. Seorang sekali lagi, siapa yang rindu hidupnya disucikan oleh Tuhan? Amin. Saya percaya FGF Wellington, darah Yesus mengalir luar biasa pada hari ini. Saya percaya ada pertobatan yang luar biasa di gereja ini untuk bisa terus mau hidup bersama Tuhan. Saya percaya jemaat FGF bisa menjadi jemaat-jemaat yang berbeda. Jemaat-jemaat yang begitu hidup di dalam Tuhan dan menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan. Dunia semakin kejam. Kalau kita gak hidup di dalam Tuhan, hidup kita akan kosong. Banyak orang yang bunuh diri di luar sana. Karena dia gak ada harapan. Gak ada motivasi untuk hidup. Gak ada yang namanya kerinduan untuk kepada siapa mereka berharap. Kerjaan iblis yang membuat orang itu untuk bunuh diri. Dan New Zealand salah satu yang terbesar untuk korban bunuh diri. Dan itu terjadi buat anak-anak remaja. Kalau bapak dan ibunya takut sama Tuhan, ini kerjaan iblis. Saya ulang sekali lagi, kalau orang tuanya takut akan Tuhan, percaya sama Tuhan, kerjaan iblis apa? Menghancurkan generasi selanjutnya. Turun ke generasi selanjutnya anak cucu ini, supaya anak cucu ini gak kenal Tuhan. Itulah pentingnya kita sebagai orang tua memberikan doktrin yang luar biasa buat anak-anak kita, supaya anak-anak ini tahu akan dasar firman Tuhan. Jangan sampai iblis mencuri satu generasi dalam kehidupan saudara dan saya. Ini anak-anak raja. Kita ini memiliki anak-anak raja. Anak-anak yang generasi emas, anak-anak yang punya hidup yang luar biasa. Penerus-penerus yang luar biasa, anak-anak yang akan menjadi militan-militan dalam kehidupan Tuhan. Jangan sampai anak-anak ini dihancurkan oleh iblis. Jangan sampai anak-anak ini tidak mengerti akan firman Tuhan. Sebagai orang Kristen kita memiliki janji dari Allah bahwa jika kita mengakui dosa-dosa kita, jika kita mengakui apa yang kita lakukan adalah salah, jika kita mengakui bahwa tidak ada alasan untuk perilaku kita untuk melakukan hal itu lagi, dan jika Anda dan saya mengakui bahwa kami menyakiti Tuhan dengan apa yang kami katakan, maka Tuhan akan mengampuni dosa saudara dan saya. Hanya dosa satu, kalau saya baca dalam Alkitab, cuma satu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Menghujat Roh Kudus.
Jangan sampai saudara dan saya menghujat Roh Kudus. Karena dosa itu tidak ada ampunnya di hadapan Tuhan. Saya undang tim present musik untuk maju ke depan. Tuhan ingin mengambil beban saudara. Jangan beban dosa Anda nikmatin sendiri, jangan dikuk sendiri, jangan dipikul sendiri. Tuhan mau ambil semua beban dosa saudara. Tuhan ingin menyembuhkan, Tuhan ingin menyembunyikan Anda dari rasa sakit dosa Anda. Tuhan menjadi tempat persembunyian yang abadi. Tuhan mau melindungi saudara dan saya. Dia mau menyembuhkan kita sehingga kita akan kehilangan rasa takut kita dan mendapatkan penghiburan darinya. Jadi jangan lagi kita mau bermain hide and seek dengan Tuhan. Jangan lagi kita mau belajar bermain membunyikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Yang Tuhan rindu adalah bermain. He loves to play with us adalah we are found and saved with the blood of Jesus. Kita ditemukan dan kita diselamatkan oleh darah Yesus. Saya sangat terberkati dengan lagu ini. Sungguh indah. Kita gak bisa pergi kemanapun menjauhi roh Allah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus itu sahabat yang dekat. Saya percaya setiap kita di sini punya sahabat. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat dekat buat kita. Pengabdian kita tuh gak ada apa-apanya. Kita ke gereja tiap hari, kita baca Alkitab, kita berdoa dan lain-lain. Pengabdian gak ada apa-apa kalau tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan buat saudara dan saya. Penting sekali kita menikmati kesetiaan Tuhan. Penting sekali kita mengalami kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Pengorbanan Tuhan begitu besar di kayu salib. Jangan sampai pengorbanan itu kita sia-siakan begitu aja. Jangan sampai darah yang tercucur, darah Yesus yang tercucur di kayu salib itu mengalir biasa aja seperti darah yang lain, darah pengorbanan yang lain. Darah itu besar harganya, karena darah itu saudara dan saya bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena darah Yesus, saudara dan saya bisa masuk hadirat Tuhan. Nggak semua orang bisa masuk hadirat Tuhan. Buat orang yang percaya, yang mengenal akan kasih Tuhan. Buat orang yang sudah mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia bisa mengalami masuk dalam hadirat Tuhan. Penting sekali, Bapak tuh rindu untuk bisa menemukan anaknya kembali yang hilang. Jangan takut dosa kita gak diampuni. Bapak tuh sangat kangen untuk bisa menemukan anaknya yang hilang. Bapak tuh pasti akan memeluk, seperti saya peluk Zoe tadi sore. Ini gak saya isturasi, saya sangat sayang gitu sama dia, kangen banget. Saya mau peluk dia gitu, kemana aja sih seharian kayak gak ketemu, padahal rumah kecil aja, tapi kayak gak ketemu gitu. Saya yakin nih pelukan-pelukan Bapak tuh kangen sama anak-anaknya. Termaksud buat saudara dan saya. Datang ke hadirat Tuhan. Dan berucapan syukur. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Terima kasih ya Tuhan. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa
kebangkitan untuk bangun bangkit berdiri. Kami ya Tuhan dari lubang yang paling dalam ya Tuhan. Dari kami yang tidak berharga ya Bapa, sehingga bisa menjadi sesuatu yang berguna buat orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami terus bisa menjadi berkat. Biarlah kami terus bisa berdampak positif buat lingkungan, tempat kami bekerja ya Tuhan, di marketplace, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bisa memberikan kasih Allah buat orang lain ya Bapa. Kami bisa menikmati darah Yesus yang mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga orang lain yang berada di sekitar kami bisa menikmati darah Yesus. Orang sekitar kami bisa mengalami pertobatan, orang sekitar kami bisa mengalami kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Terima ya kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat keluarga Allah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tidak akan membiarkan musuhmu yang berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, dan bersatu jalan mereka akan lari pada depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka pemberianmu yang melimpah, yakni langit yang menurunkan hujan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumah kamu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai lama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat pengampunan dosa yang kau berikan buat kami semua pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dengan keterbukaan hati kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mau keluar dari ruangan ini menjadi orang yang baru ya Tuhan. Manusia yang baru yang mau menjadi berkat buat orang lain. Sebagai orang yang mau belajar akan firman Tuhan. Seorang yang rindu akan mau dibentuk hatinya untuk selalu menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami juga teringat Pastor Simon ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah tibakan Pastor Simon di Jakarta beberapa hari lalu ya Tuhan. Terima kasih juga kami sudah mendengar berita baik kesembuhan dari papanya ya Bapa, dan juga proses kesembuhan buat mamanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua bisa terjadi bukan karena kuat kuasa Pastor Simon ataupun Silky dan keluarga di sini ya Bapa. Ini semua karena terjadi karena kebaikan Engkau dalam keluarga Pastor Simon dan juga buat orang tuanya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dengan kedatangan Pastor Simon di Jakarta ya Tuhan, ia bisa menjadi berkat yang melimpah buat keluarganya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan adanya Pastor Simon di Jakarta ya Tuhan, bisa menjadi dampak yang berimpact yang luar biasa buat mama papanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berbuat kahani ya Bapak. Kau sungguh baik ya Tuhan, Kau sungguh luar biasa dalam kahani ya Bapak. Pekerjaanmu begitu nyata ya Bapak, pekerjaanmu begitu sempurna buat kahani ya Tuhan. Dia menjadi baik dari hari ke hari ya Tuhan. Sel-selnya terbentuk ya Tuhan. Itu bukan karena obat-obatan, bukan karena dokter yang ada di New Zealand, tapi semua karena kebaikan dan kemurahan Engkau ya Bapak. Biarlah kahani bisa terus menjadi saksi hidup, membawa banyak pertobatan ya Tuhan. Tugasnya belum selesai ya Tuhan di dunia ini ya Bapak. Tugasnya masih banyak lagi ya Tuhan. Berikan kekuatan buat lututnya untuk berjalan, kekuatan lidahnya untuk berbicara ya Bapak, bahwa ada Allah Bapa yang luar biasa, yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua sore pada hari ini ya Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami. Kami juga teringat buat hamba-hamba Tuhan di pelosok daerah di negeri kami ya Tuhan. Kau berkati mereka, Kau jaga mereka ya Bapa. Berkati Indonesia ya Tuhan, negara yang sebentar lagi memasuki tahun-tahun pemilu ya Tuhan. Kalau kita melihat dari proses tahun-tahun kebelakang ya Tuhan, tahun-tahun seperti ini tahun tidak aman ya Tuhan. Gejolak politik ada dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Ya Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah ada damai sejahtera yang luar biasa buat negara kami. Tahun politik tahun ini bukan tahun yang baik. Tahun perkenanan Tuhan buat Indonesia. Dalam memilih salah satu sosok yang terbaik dari yang semua yang ada yang terbaik dari bangsa ini ya Tuhan. Yang bisa meneruskan program Bapak Jokowi dengan baik. Dan bisa mengerti dan menjalankan tugasnya dengan baik. Berdoa buat New Zealand ya Tuhan. Terima kasih. Bukan suatu kesempatan kami bisa ada di negara ini ya Tuhan. Ini suatu tugas yang Kau berikan buat kami ya Bapak. Bukan cuma sebagai student, bukan hanya sebagai orang tua ataupun sebagai pekerja ya Bapak. Ada banyak tugas yang Kau mau berikan buat kami semua di sini ya Tuhan. Untuk penyebaran firman-Mu ya Bapak. Jangan kami hanya bermain hide and seek dengan kemuliaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menjalankan tugas kami ya Tuhan. Sebagai pribadi lepas pribadi. Menjadi pewarta firman yang baik. Menjadi pelaku firman yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Belas dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday semuanya.